Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 9? Kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia dan masih berbasis daring atau daya jaring. Materi kita pada hari ini menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Oke, sebelum kita belajar, ada Bapak sisipkan di sini motivasi bahwa orang yang belajar atau menuntut ilmu itu menjadi keridhaan dari para malaikat, maka orang berilmu itu akan diberikan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Artinya kita bersyukur menjadi seorang pelajar yang menuntut ilmu di jalan Allah, kita mendapat keistimewaan itu. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Namun sebelum itu kita sama-sama mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim untuk baca. Nah, ini sekedar mengingatkan pada materi yang lalu tentang struktur dari teks laporan percobaan. Ada 7, tapi yang Bapak sisipkan di sini 6. Yang ketujuh daftar pustaka ya, ada judul, kemudian pendahuluan, landasan teori sampai ke kesimpulan ya. Mudah-mudahan anda sudah paham, sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan sudah kalian lihat juga contohnya dari yang Bapak tampilkan pada pertemuan yang lalu. Oke. Nah, ini tadi strukturnya. Ya, inilah yang akan kita bahas pada contoh teks nanti. Inilah yang akan kita bahas. Kita lihat apakah strukturnya sesuai dengan dari ke-6 poin yang telah Bapak tampilkan. Oke. Ini kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Ada kalimat kompleks, kata penghubung, kata rujukan, dan kalimat perintah. Masing-masing sudah buat contohnya dan bentuknya. Ya, kalimat kompleks sudah pernah jelaskan, yaitu kalimat yang menggabungkan dua kalimat sekaligus dengan menggunakan kata penghubung. Di sini ada salah satu contohnya menggunakan kata penghubung serangkal. Kemudian kata penghubung dan tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, kata rujukan ya, kemudian kalimat perintah. Nah, perlu Anda ketahui kata penghubung nama lainnya adalah konjungsi. Di dalam teks laporan percobaan, konjungsi yang digunakan itu menggunakan konjungsi temporal. Artinya itu adalah kata penghubung yang menghubungkan antar kalimat, yang menjadi penghubung antar kalimat dengan kata penghubung waktu atau jeda. Misalnya seperti setelah itu, sebelum itu, selanjutnya, kemudian. Contoh-contoh itu adalah kata-kata tadi itu menunjukkan waktu setelah, sebelum. Nah, di teks laporan percobaan banyak kita temukan nanti yang seperti itu ya. Oke. Kita langsung membahas contohnya ya. Kita langsung membahas contoh.
sini Bapak sudah buat satu contoh dari teks laporan percobaan. Percobaannya tentang tanaman hidroponik. Ya. Kembali kita lihat tadi kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Tadi ada kalimat kompleks, kata penghubung, kata rujukan, kalimat perintah. Kita perhatikan di sini. Ayo coba kita lihat sama-sama. Kalimat kompleksnya dengan menggunakan kata penghubung. Kira-kira Ananda ada yang dapat? Nah, kalau di kalimat pertama ini kita perhatikan sepertinya tidak ada kalimat kompleks. Ya, yang ada adalah kata rujukan. Menggunakan kata ini, kata ini. Ini merujuk kepada tanaman hidroponik. Ini. Jadi di sini kan tanaman yang satu ini adalah tanaman hidroponik. Itu kata rujukan. Kita lihat lagi kaidah yang lain. Ya. Sambil kita ingat kaidahnya, tadi ada kalimat kompleks, kalimat perintah. Kalau kalimat perintah dia dilangkah-langkah biasanya. Yang kita lihat di sini kata rujukan, kata penghubung. Nah, kalau kata penghubung sepertinya banyak ya. Ada kata padahal, ya. Kata padahal, kemudian apa lagi? Iya, kata maupun. Ini adalah penghubung. Oke, ini judul, tujuan, kita lihat lagi. Di sini tidak ada. Di sini kita lihat ada kalimat perintah. Ya. Kata sediakan, kata siapkan, ya, kemudian potonglah, lubangi, apalagi berikutnya aturlah, banyak ya. Nah, kata setelah itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, ini adalah kata
Kata apa tadi? Kata konjungsi temporal, ya. Maksud di sini konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Ini kata konjungsi temporal. Ya, kata konjungsi temporal. Jadi ada dua percobaan di contoh ini. Ada percobaan pertama, ada percobaan kedua, ya. Nah, ini percobaan kedua. Oke. Nah. Oke. Nah, jadi jika dilihat dari strukturnya, ini sudah termasuk ya semua. Ya. Ini tadi judul. Kemudian ini tujuan. Tujuan ini termasuk pendahuluan. Ya, latar belakang, alasan dari peneliti membuat percobaan. Kemudian ada metode. Ya, metodenya menggunakan metode siklus atau menggunakan percobaan beberapa kali. Percobaan pertama dan percobaan kedua. Oke. Kemudian langkah-langkah. Ya. Langkah-langkah. Ini termasuk ke pembahasan. Kemudian hasil percobaan. Ini hasil percobaan pertama, hasil percobaan kedua. Ya, ini pertama. Ini kedua.